Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur ya ketemu lagi. Waktu ini betul-betul tidak terasa ya Bu ya. Kayak cepat sekali berputar. Itu katanya tanda-tanda apa Ustaz? Iya, perasaan baru. Nah ini sebulan lagi udah masuk lagi. Kalau saya di sini tadi hanya mau menanggapi saja. Jadi sebenarnya sudah bilang sama Kak Henry, kita kali ini sharing saja. Afwan Ibu minta maaf saya telah tadi karena sempat berteduh. Qadarullah Ustaz, alhamdulillah kita diberikan kendaraan motor ya, tidak jalan. Nah, salah satunya mungkin karena hujan tadi jadi sempat berteduh dulu. Jadi minta maaf telat datangnya. Sedikit saya tadi mau menanggapi beberapa sharing-sharing dari Bapak Ibu. Yang pertama mungkin dari Bunda Bunda Erni. Alhamdulillah. Jadi sedikit mau bilang Bunda. Jadi salah satu manfaat dari fish oil atau ikan salmon, minyak ikan salmon ini itu adalah memang bagus sekali untuk yang asma. Ya Bunda ya. Jadi memang dia bagus untuk yang berpenyakit asma atau ada yang alergi. Ya, itu juga alhamdulillah. Kemudian jantung. Kalau ke anak-anak kan kita fokusnya itu ke suplemen otak, ya Bu ya. Badannya juga. Itu juga untuk stamina juga alhamdulillah Bu. Dan nafsu makannya juga insya Allah ketika rutin dikonsumsi itu insya Allah. Jadi bagaimana semua sudah bisa diminumkan ya? Kemarin di awal-awal ada beberapa yang bilang nggak bisa. Kalau Dia yang mengingatkan. ya, alhamdulillah. Jadi dari situ kita belajar Bu ya, bahwa sebagai orang tua jangan kalah sama anak tak. Kalau yang namanya untuk kebaikan paksa bisa insya Allah dia jadi terbiasa. Pokoknya dalam hal kebaikan itu memang kalau perlu dipaksa tidak apa-apa ya Bu ya. Karena kita yang tahu manfaatnya buat anak-anak kita. Jadi kata tadi Ustaz, sayang sekali ini sudah dikasih sama telurnya baru tidak kita manfaatkan. Ini jangan sampai salah satu nanti bentuk tidak bersyukur ya Bu ya. Masuk. Betul-betul kita manfaatkan karena insya Allah ini yang dikasih, ini yang terbaik. Jadi bukan Ayo sama-sama. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan. Nah mungkin juga yang autis ya Bu ya. Ya itu juga sebenarnya kalau dikonsumsi rutin dia ada zatnya itu. Kalau obat kimia kan pakai ada penenang. Nah itu kan kimiawi. Nah segala sesuatu yang kimia itu kan bukan alam pasti ada efeknya ketika. Nah itu kan dia alami Bunda. Jadi ada zatnya, saya nanti coba ini lagi ya, saya sudah. Itu dia bisa menenangkan anak yang hiperaktif. Jadi itu insya Allah dia bisa tenangkan. Kayak obat penenang begitu alhamdulillah ini jadi sekali lagi kalau yang alami itu insya Allah tidak akan berbahaya Bu ya, dikonsumsi dalam waktu panjang pun tidak masalah. Masuk dulu. Seperti itu. Kemudian saya juga Masuk pintar, mau ditutup. Bapak ya, ini saya apresiasi sekali Ustaz. Mau ditutup. Karena salah satunya Bapak yang hadir ya. Ini Masuk. ya luar biasa kalau saya karena itu tadi salah satu kenapa kadang anak itu ketika dewasanya itu bermasalah Pak ya, anak-anak yang bermasalah itu hampir sebagian besar itu dia namanya less father, kehilangan ayah ya. Jadi ketika ini khusus itu juga anak perempuan, kenapa sejak kecil selalu banyak anak perempuan itu kita dekatkan sama ayahnya supaya orang pertama yang dia cintai itu ya itu adalah bapaknya. Dan anak yang dekat, anak perempuan yang dekat dengan ayahnya itu insya Allah tidak akan mudah. Kalau orang sini bilang itu dipatolo-poloi ya, tidak akan mudah dia dibodoh-bodohi sama orang laki-laki di luar sana. Jadi ketika ini itu kembali lagi ini gunanya kita sharing-sharing ketemu begini, mudah-mudahan ada yang bisa diambil pelajaran ya Bu ya walaupun sedikit. Jadi saya tanggapi tadi Bapak bahwa saya tidak mau karena dia kalau kita tahu dia ngamuk misalnya ya. Jadi saya memilih diam. Minta maaf sekali Pak, saya bukan menyalahkan, tapi dari sisi ilmu pendidikan parenting itu keliru ya. Jadi tidak boleh di kecil saja Bapak tidak bisa mengontrol dia, mengarahkan gimana lagi nanti ketika dia besar.
Jadi ini yang selalu saya bilang, jangan kita malu-malu sama tetangga. Sama-sama tidak usah malu, karena kalau anak-anak menangis itu biasa aja, namanya anak. Yang tidak kita malu itu kalau istri yang menangis, ya, atau bapaknya yang menangis dengan orang. Nah itu, tapi kalau anak-anak Bu, dia mau ribut memang sudah sunatulahnya. Jadi sekali lagi jangan fokus sama pendiriannya orang. Nah itu yang bisa bikin masalah nanti. Ya Bu ya. Jadi tidak apa-apa. Ini mungkin efeknya karena selalu dibiarkan. Jadi dia bilang kalau saya menangis, saya diikuti mauku. Jadi senjatanya anak-anak itu dia nangis. Ya Pak ya. Jadi mulai sekarang mungkin bisa dikasih pengertian dengan bahasanya. Ya dengan bahasa anak, jangan di bahasa orang besar. Dengan bahasanya, dengan model bahasanya anak-anak kita kasih tahu kenapa ayah larang, kenapa bapak larang nanti begini. Mungkin saat itu dia belum paham Bu, bapak ya. Tapi insya Allah tidak ada yang namanya kita nanam kebaikan ke anak itu tidak berhasil seperti itu. Nah mungkin sebagai orang tua memang yang sangat-sangat dituntut sama kita itu memang modal sabar. Kalau kita tidak sabar itu malah petakannya Bu. Nah saya baca lagi Ustaz, ada artikel di ini bahwa salah satu yang paling mudah kita bisa transfer bahasanya nasihat ke anak. Kalau mau nyuruh anak itu adalah dengan cara apa Ibu? Dengan cara berbisik. Jadi jangan di rumah tangga itu Bu, jangan sekali-sekali ada suara teriakan yang besar. Anak-anak nanti tidak bisa bedakan ini ibunya lagi marah atau lagi nyuruh. Jadi katanya ini lewat penelitian juga Bu ya. Jadi apa yang disampaikan ini itu sudah berdasarkan riset atau penelitian bahwa untuk menyuruh atau kita mau arahkan anak melakukan sesuatu itu lebih bagus itu dengan berbisik. Ya. Seperti itu. Jadi mungkin tidak apa-apa Bu, ada yang sudah di rumah selalu berteriak, tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat Bu kalau kita mau berubah. Ya. Ini tinggal kita saja yang mau dilatih itu pengendalian diri kita. Jadi latih karena kenapa Bu? Tidak semua orang Allah bisa tidak semua orang Allah titipkan anak. Di luar sana banyak orang yang mau anak Ibu, Bapak ya, tapi tidak diberi sama Allah. Nah kita ini yang sudah diberikan anak, yang sudah diberikan titipan sama Allah, kita jaga betul, ya, bersyukur Ki. Mungkin kita yang lahirkan dia, it's okay, tapi ruhnya itu miliknya Allah. Jadi bukan miliknya kita. Jadi ya sebisa mungkin ya itu tadi kita ingat bahwa anak-anak kita tadi yang disampaikan Ustaz Jamil sayang sekali terlewatkan. Saya lewatkan bahwa anak ini nanti investasi akhir kita dan dunia ya pastinya juga insya Allah. Anak-anak yang mungkin yang dititipkan anak-anak yang hebat itu dia punya potensi. Kalau Ustaz bilang di setiap tantangan itu Bu yang kita hadapi itu sebenarnya cara-caranya Allah untuk melatih potensinya ibu-ibu. Ya kayak tadi mungkin tidak bisa dikasih minum ini, berarti ibu harus kreatif. Oh saya harus seperti ini. Ya jadi tanpa kita sadari bahwa tantangan-tantangan yang Allah berikan sama kita itu bagian dari caranya Allah untuk mengeluarkan potensi yang ibu bapak miliki. Karena kadang itu kita Bu ada namanya the power of kepepet. Ya istilah nanti terdesak atau apa itu keluar semua. Ya. Tapi kembali lagi ke sabar itu. Iya, jadi kuncinya itu di satu Bu. Dalam segala hal sabar itu sebagai penolong. Ya Bu ya. Ingat Ki, anak ini tidak selamanya kecil. Ini saya juga rasakan Bunda. Ya. Tiga anak laki-laki semua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak ini akan besar Ibu. Ya nanti kita akan rindu kembali masa-masanya dia bagaimana di rumah itu akan lewat. Ya jadi yang sekarang apa yang Allah kasih di sekarang minta dijaga ya. Masya Allah yang tadi juga dibilang saya reminder bahwa harta yang paling warisan yang paling berharga yang kita titipkan ke anak kita itu adalah sampai bisa tahu? Bisa jawab? Adalah ilmu. Iya, jadi harta itu akan habis Bu. Dia yang setengah mati bikin pusing dijaga. Tapi kalau ilmu dia yang jaga insyaallah. Jadi ya mungkin saya tidak terlalu berpanjang lebar. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang salah Bapak ya Ibu, dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.